Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Sebab Akibat, bab 5388. Sudah hampir waktunya untuk dupa. UNG muncul lagi. Dia memilih waktu yang tepat dan ketika kekuatan naga leluhur naga darah menghilang, dia memimpin pusat kekuatan kuil naga dunia bawah lagi dan kembali ke gerbang formasi Taishuan lagi. Kekuatan kasar tidak ada gunanya, mengerti? UNG dengan sinis menatap naga darah itu. Naga darah itu penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pada saat ini, mendengar arogansi UNG, tubuhnya berdiri tegak kembali. Kekuatan tubuh Kaisar Kono bakar aku. Setinggi matahari dan bulan, sebesar paksaan langit dan bumi. Berguling darinya terus-menerus. Ruang langit dan bumi terus-menerus terdistorsi. Dan ada klan naga yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi di surga dan dunia bergema. Hukum guntur, tekan aku. Naga darah meraung, cakar naga menghantam keras, dan tendangan poli meluncur ke arah UNG. Gumpalan guntur dan kilat meledak dari cakar naga darah, mengalahkan dan bersinar di seluruh langit. Naga darah yang memutuskan rantai penjara seharusnya lemah saat ini. Namun di bawah provokasi UNG, dia secara paksa membakar kekuatan tubuh Kaisar kuno. Naga darah! Yan Kun meraung sedih, tetapi naga darah mengorbankan tubuh dan darahnya. Ji. Pisau skala Wanlong di cakar tajam UNG terbalik lagi, memperbesarnya puluhan kali. Pisau membawa arti hukum keganasan dan datang langsung. Ada suara ledakan. Pisau ini sepertinya menjangkau segalanya, membombardir tubuh naga darah. Mau menggunakan tubuhmu untuk melawan? Mau jadi pahlawan? Coba aku lihat apakah kamu bisa kualifikasi. Suara UNG terus keluar. Setelah 3 napas, darah berceceran dan luka di tubuh naga darah itu pecah. UNG tidak mengejar kemenangan setelah pisau, tetapi memandang semua orang dengan jijik seperti lelucon. Sudut mulut UNG menggambarkan senyuman. Siapa lagi? Naga darah itu mendarat di tanah. Darah mengalir di tanah, hampir membentuk sosok, tetapi masih berjuang untuk bangun. Dia belum kalah. Dengan bantuan Yan Kun dan Kaisar Iblis Jetian untuk berdiri, bahkan seekor naga darah dapat bertarung dengan sengit tanpa takut mati. Kualifikasi apa yang mereka berdua miliki untuk melarikan diri? Omong kosong apa? Memiliki kemampuan untuk melawan dewa ini lagi? Saudara Alexe, tidak ada rasa takut akan kematian. Ada juga jejak tragis dan kekitmatan di wajah berdarah naga darah. Dia harus melindungi Yellow Air untuk tuannya. Alexe, kamu pengecut. Ada apa? Apakah kamu hanya akan membuat beberapa rintangan di jalan? UNG tidak mengambil provokasi dari sisa-sisa prajurit yang kalah ini ke dalam hati sama sekali dan berteriak ke gerbang formasi Taishuan dengan 2 cakar kekuatan guntur di antara mereka, menghilang dan muncul di waktu ke waktu. Alexe, apakah enak menjadi kura-kura? Keluar sekarang, berlutut dan panggil kakekku. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. UNG pura-pura tidak terburu-buru dan bisa memarahi Yan Kun dan Susu. Hati marah. Kecilkan adikmu, keluar dari sini. Mereka berdua lagi-lagi dengan angkuh bergegas menuju UNG tanpa rasa takut. Kekuatan magis tidak cukup, kemudian lihat harta karunnya. Tidak ada cukup harta, jadi mereka masih memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, yang dapat memblokir mobil dengan lengan pria. Pada saat itu, biarkan mereka mendengarkan UNG dan mempermalukan Alexe. Maaf, mereka tidak bisa melakukannya, bahkan kematian. Tidak ada apa-apa selain kematian. Itu dia. Pada saat ini di kedalaman gerbang formasi Taishuan, makna terobosan tiba-tiba berubah dan kemudian penglihatan muncul. Cahaya kemasan yang agung melonjak ke segala arah, menghilangkan semua energi iblis, semua energi gelap. Langit dan bumi menjadi jernih dan atmosfer prasejarah kuno meresap. Ini Yellow Air. Kaisar Iblis yang menutupi surga sangat gembira. Dia benar-benar membuat terobosan pada saat ini. Yan Kun dan naga darah diselamatkan. Selama Yellow Air benar-benar menerobos seni dewa naga yang melanggar surga dengan salah satu dari 9 seni ilahi ini, makna tertinggi dari klan naga pasti akan dapat membalikkan wilayah dan menyapu segalanya. UNG jelas merasakan sesuatu. Ekspresinya menjadi dingin dan tangannya yang besar berangkat. Kekuatan Nether Dragon Protoss yang tak terhitung jumlahnya langsung merobek formasi penjaga. Pada saat ini, naga darah, Yan Kun,
Kaisar Iblis Zetian dan bahkan banyak murid sekte Taishuan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Penjaga, ini adalah tabrakan darah dan daging, dan cahaya darah terbang jatuh di gerbang formasi Taishuan, membentuk petak besar darah. Aku akan melindungimu. Kaisar Iblis Zetian melambaikan tangannya lagi dan menebas dengan liar dengan pedangnya. Pedang Qi menggelinding seperti gunung, seperti penjara. Semua orang bertarung dalam darah. Pada sosok naga bayangan Yuanji, sisik naga hitam tertutup kabut darah. Tetesan darah ini memancarkan emas merah dan masih ada napas panas. Roti Yan Kun sudah berserakan dan darah ini wajahnya tidak mempengaruhi ledakan arogannya sedikit pun. Hal yang sama adalah kekuatan darah yang membakar. Teruskan, jangan takut mati. Yuanji menyipitkan matanya. Kelompok semut ini di bawah wabah kolektif memiliki kekuatan seperti itu. Jika bukan karena dia memegang timbangan Wanlong, dia tidak akan bisa menjadi musuh saat ini. Tapi sekarang, dengan sisik Wanlong, dia adalah kehormatan Wanlong. Naga yang menelan gunung dan sungai berteriak selama 9 hari. Tekan aku. Transformasi bila sisik Wanlong seperti burung ratpor laut dalam yang bergegas dan bersiul. Semangat nyanyian naga yang meningkat menyelimuti semua orang. Di antara cakar hantu raksasa, kaisar iblis yang menutupi surga dan yang lainnya dipegang erat-erat. Aura darah cahaya tubuh naga darah secara bertahap melemah dan telah mencapai saat kritis hidup dan mati. Tiba-tiba ada suara ledakan. Suara ledakan besar tiba-tiba terbentuk di kedalaman gerbang formasi Taishuan, dan ledakan besar seperti awan jamur tersapu ke dalam kekosongan lapis demi lapis. Yellow Air ada di sana. Yuanji menyipitkan matanya dan melihat ke kedalaman dengan cahaya ganas yang berbahaya. Dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan, Yellow Air berubah menjadi naga dan menghancurkan kehampaan. Seluruh dunia bergetar hebat pada saat ini dan gunung-gunung dan sungai-sungai tampak retak. Ratusan triliun waktu dan ruang hancur dalam sekejap, dan di langit surga dan alam manusia muncul satu persatu ruang mati seperti lubang hitam. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan aurora elemen magnetik berguling ke bawah. Dewa naga Yellow Air menerobos langit, menyebabkan suasana yang mengejutkan. Raungan naga bergetar, langit menundukkan kepala mereka, dan semua orang bergetar. Kaisar Iblis Zetian tampak sangat gembira dan tiba-tiba mendorong kembali batasan hantu. Yuanji, hari kiamatmu ada di sini. Aura Yellow Air pada saat ini begitu kuat sehingga sangat kuat. Mereka semua berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, cakar naga yang tajam dan kuat, seolah-olah untuk menghancurkan matahari dan bulan, menghancurkan dunia luar. Ekor naga berayun, dan gelombang yang mengepul meledak menjadi galaksi yang tidak dapat dipercaya. Dewa naga menghancurkan surga, namun Yuanji menunjukkan senyum muram. Untuk penghakiman yang menghancurkan Dewa Naga, kuil naga dunia bawah telah lama disiapkan. Raungan Yellow Air mengguncang langit, dan dengan gelombang cakarnya dia menghancurkan kekosongan, menciptakan sungai pemusnahan, dan makhluk apapun yang jatuh ke sungai pemusnahan ini akan jatuh ke kematian. Ini adalah kekuatan dari seni ilahi 9 surga. Kaisar Iblis Surgawi buru-buru menjaga naga darah dan Yan Kun yang jatuh di bawah cakar naga hantu, dan kemudian menatap kosong pada sosok Yellow Air. Pada saat ini, Yellow Air as jika menjelma sebagai dewa naga tertinggi. Dia tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa melihatnya langsung sosoknya. Namun, Yuanji tersenyum acuh tak acuh saat dia melihat sungai pemusnahan yang panjang ini, mengubah ekspresi wajah yang dipermalukan ketika dia bertemu Yellow Air terakhir kali. Itu tidak baik. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Zetian sangat licik, dan sekilas dia dapat melihat bahwa Yuanji pasti sudah siap, dan Yellow Air akan menderita. Hati-hati. Pada titik ini, pengingat berakhir. Raungan Yuanji bergema di langit dan bumi. 7 arai suspensi di langit bergemuruh. Kilau warna-warni yang kuat meletus dari sisi Wanlong, dan itu tidak kurang dari seluruh tubuh Yellow Air. Semua pembangkit tenaga dalam formasi kuil naga dunia bawah berubah menjadi bentuk naga hitam, menggergaji ke segala arah. Di dalam setiap cakar raksasa ada tiang penyangga. Spar memancarkan kilau terik yang kuat, dan sinar laser menyatu satu sama lain dari hari ke hari. Semua cahaya menyatu menjadi jaring kedap udara. Mengantuk, sisik Wanlong di tangan Yuanji memimpin ke arah posisi Yellow Air dan berguling. Jaring besar yang menghanguskan mengikuti dari dekat, terperangkap erat di tubuh Yellow Air.
Mata indah Yiluer terbuka, jelas sedikit terkejut. Setelah dia menerobos, dia merasa bahwa dia dikelilingi oleh hukum dan harus bisa menekan semuanya. Tetapi ketika jaring raksasa ini muncul, dia benar-benar menemukan ada yang salah dengan kondisinya. Sial, Yiluer berjuang dan meraung, dan bentuk naga itu semakin ketat di bawah bungkus jaring besar surga dan bumi ini. Seni Dewa Sembilan Surga, begitu saja. Bagaimana perasaanmu tentang Changlong Kisu Araiku? Tapi untungnya kamu belum sepenuhnya berkultivasi. Jika tidak, Cangkong Kisu Arai mungkin tidak berguna untukmu. Tapi sekarang, Yiluer, kamu belum sepenuhnya dewasa. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan 7 bintang di langit. Yuanji melambaikan cakar naganya dan meraih seluruh jaring besar di tangannya. Yiluer ditekan oleh formasi ekstrim ini pada saat ini, dan makna hukum seni ilahi 9 surga menghilang dan seluruh orang dipaksa kembali ke bentuk manusia lagi. Yan Kun melangkah keluar 1 langkah dengan tatapan sengit di matanya. Bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia tidak akan pernah membiarkan Yuanji membawa orang pergi. Yuanji mengangkat alisnya saat dia melihat Yan Kun yang masih menguasai dirinya sendiri. Seorang pria kuat dari kuil naga dunia bawah telah bergegas ke arahnya dengan raungan bersiul. Gelombang cahaya mengalir dan pedang raksasa telah muncul di dalam cakar naga orang kuat itu. Kaisar Iblis Jetian tidak peduli lagi. Dia buru-buru mengeluarkan pedang dan menarik Yan Kun kembali sebelum pedang raksasa itu tiba. Yuanji, hentikan. Yiluer melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi serius. Untuk melindunginya, banyak murid dari formasi Taishuan mengalami kecelakaan berkali-kali, dan teman-temannya juga terluka. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Jika terus berlanjut, seluruh gerbang formasi Taishuan akan berada dalam masalah. Meskipun Yan Kun dan yang lainnya masih meletus, mereka telah mencapai akhir dari kekuatan mereka. Dan senior Kaisar Iblis juga terluka dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Seluruh gerbang formasi Taishuan diselimuti suasana yang menyedihkan. Pertempuran destruktif seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tahan dengan hidup mereka sendiri. "Wushuan!" teriak Tao Xiangxi, matanya penuh tekad. "Tunggu, pastikan untuk bertahan. Tunggu sampai kepala sekolah kembali. Bukankah dia selalu muncul di saat yang paling kritis?" Yang si senior, Kaisar Iblis senior, Yiluer yang terjebak dalam formasi berteriak pada mereka berdua saat ini. "Jangan buang waktumu, itu rusak." Yiluer tidak menunggu mereka berdua untuk menjawab. Menatap Yuanji mengurutkan kening. "Yuanji, kamu hanya menginginkan seni ilahi 9 surga." Yuanji menghela napas dengan tersenyum. Seni 9 surga ilahi itu seharusnya milik kuil Minglongku. Yiluer tidak berniat untuk membahas asal-usul seni ilahi 9 surga dengannya saat ini, tetapi memandang Kaisar Iblis dan miliknya, pesta dengan khawatir. Setelah itu bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkata, "Sekarang seni ilahi 9 surga telah dipahami oleh saya. Jika Anda ingin mendapatkannya, kecuali jika itu diajarkan oleh saya secara pribadi." Pada titik ini nadanya menjadi dingin. "Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku juga tidak bisa." Seni 9 surgawi adalah tujuan kuil Minglong kali ini, dan itu juga merupakan prasyarat untuk persetujuan Wansu yang terlalu penting untuk mereka. "Apakah kamu mengancamku?" Mata Yuanji dingin dan jarinya bergerak sedikit. Dia tidak suka perasaan ini. Dalam sekejap, susunan Changlong Kisu mulai menyusut dan Yiluer merintih kesakitan. "Aku mengancammu?" Yiluer masih menggertakkan giginya dan berkata dengan jelas, "Siapapun di sini, bahkan seorang murid dari formasi Taishuan, jika ada kerusakan, maka aku akan bersumpah Yiluer, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan seni ilahi 9 surga." "Kamu?" Yuanji menatap Yiluer dengan kejam. Dia sudah merasakan bahwa napas Yiluer berubah, jelas meledakkan dirinya. Jika Yiluer meledakkan dirinya, perjalanan akan sia-sia. Yuanji ragu-ragu selama beberapa detik dan akhirnya berkata, "Mundur." Dalam sekejap, Yiluer menghilang ke dalam kehampaan. Yiluer dengan enggan menoleh dan melirik orang-orang yang berlumuran darah. Dia bahkan tidak percaya bahwa jika kakak Ye tahu bahwa dia dibawa pergi oleh kuil Minglong, kemarahan seperti apa yang akan terjadi. Tapi sekarang itu satu-satunya pilihan. Yan Kun dengan sedih melihat susu Yiluer yang menghilang. Pada saat ini dia hanya merasa bahwa dia sangat tidak kompeten, sehingga dia bahkan tidak bisa melindungi wanita kakak laki-lakinya. Kali ini naga darah membakar kekuatan garis keturunan,
dan rantai mantra menerobos secara paksa. Seluruh orang telah jatuh ke dalam kelemahan, tetapi matanya sangat dingin. Kaisar Iblis hanya bisa memberi Yoloer pandangan yang menenangkan sebelum dia pergi, memberi isyarat kepadanya bahwa dia harus membiarkan Alexei menyelamatkannya sesegera mungkin. Setelah perang, bau darah dari gerbang formasi Taishuan terpancar hampir ribuan mil. Pukulan berturut-turut membuat banyak murid dan tetua formasi Taishuan tidak merasakan kegembiraan seumur hidup. Mereka tetapi menatap tiga orang yang menutupi langit dengan tatapan berat. Yoloer dirampok. Bagaimana mereka harus menjelaskan kepada Alexei? Pada saat yang sama, dalam kehampaan, Ki naga dunia bawah mencapai langit. Meskipun Yuanji berjanji kepada Yoloer untuk tidak mengambil tindakan terhadap Arai Taishuan, dia tahu bahwa di dunia seni bela diri, memotong rumput tanpa membasmi akarnya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Dia melirik Yoloer dan langsung berkomunikasi dengan kesadaran spiritual seorang pria kuat di kuil naga dunia bawah di belakangnya. Pembangkit tenaga kuil naga dunia bawah secara alami memahami niat Yuanji, mengangguk dan akhirnya menghilang dari kerumunan. Tapi tepat setelah Yuanji membawa Yoloer pergi dari Bajuhuang Siang, sekelompok kecil orang kuat dari kuil naga dunia bawah muncul lagi. Kakak senior, tidak bagus. Wushuan menunjukkan keputusasaan ketika dia melihat beberapa pria kuat di kuil naga dunia bawah dengan aura yang sangat menakutkan. Mungkinkah kali ini gerbang formasi Taishuan tidak dapat dipertahankan? Tao Xiangxi telah mengeluarkan perintah atas nama kepala, dan para murid yang berdiri di gerbang gunung hari ini juga bersumpah untuk mati dan hidup dan mati bersama dengan gerbang gunung. Kaisar Iblis Jetian telah lama mengetahui bahwa Yuanji adalah penjahat yang tidak menepati janjinya. Saat ini, dia hanya bisa berdiri di depan dan niat membunuh secara energi. Iblis terus mengembun. Kuil naga dunia bawah, Anda benar-benar menipu. Tao Xiangxi meraung marah. Kuil naga dunia bawah ini benar-benar tidak memandang formasi Taishuan mereka. Sungguh menjijikan untuk masuk saat ini. Ji. Di bawah perintah Tuan Muda, Arai Taishuan berani menyembunyikan orang-orang yang diinginkan oleh kuil Minglong saya, dan hati mereka dapat dihukum. Pembangkit tenaga listrik terkemuka membuat suara tegas dan melihat ke bawah. Membuat gundik yang tak terhitung jumlahnya melihat bahwa para murid sekte Xuanjian merasakan niat membunuh yang tak terbatas. Hambatan jarak dari kuil Minglong, saksikan dewa ini membunuhmu. Pada saat ini Kaisar Iblis Jetian tidak lagi punya waktu untuk merawat Yan Kun dan naga darah. Dia membalikkan tangannya, mengabaikan luka di tangannya, tubuh, dan bergegas menuju orang kuat dari kuil Minglong. Ho. Dalam sekejap, orang-orang kuat itu berubah menjadi tubuh naga. Cakar raksasa naga hitam memancarkan kekuatan naga hitam dan laut, dan napas naga hampir menampar pipi para murid Taishuan pembentukan. Untuk Kaisar Iblis yang menutupi langit sekarang, yang terpenting adalah waktu. Yoloer telah diculik. Pada saat ini, jika orang-orang dari kuil naga dunia bawah diizinkan untuk menghancurkan gerbang formasi Taishuan, kemudian dia menutupi langit dan menjadi Kaisar Iblis. Tuan Muda memerintahkan saya untuk menunggu. Hari ini Anda pasti akan membantai gerbang formasi Taishuan Anda. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik dari kuil naga dunia bawah akan menyerang gerbang formasi Taishuan. Tetapi dalam hal ini, mutasi menonjol. Niat pedang yang dingin, merusak, dan mengikis tulang merobek kekosongan dan datang dengan serangan yang mengancam jiwa. Pada saat ini, niat pedang menyapu naga hitam pekat itu. Noda darah itu telah menembus, dan itu mendarat di batu penjaga gunung dari gerbang formasi Taishuan. Dan batu gunung penjaga telah dibagi menjadi dua. Itu dipotong-potong dalam sekejap. Cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya lolos, dan lagu sedih kematian Buddha bergema di kampaan. Pengasih dan kejam, putus asa dan sakit. Sebelum banyak pembangkit tenaga dari kuil naga dunia bawah dapat bereaksi, sebuah suara dingin terdengar di atas kehampaan. Maaf, aku terlambat. Karena kuil Minglong berani mengganggu orang-orang Alexeiku, maka hari ini aku akan bertarung dengan kuil Minglong. Banyak orang di sekte formasi Taishuan mendengar suara ini dan terkejut, langsung terkejut. Detik berikutnya mereka mengangkat kepala dan melihat sosok acuh tak acuh muncul di kehampaan. Hanya saja pemilik sosok ini memiliki kemarahan yang tak ada habisnya di matanya saat ini. Kepala sekolah, Alexei. Kali ini Alexei benar-benar marah.
Dia tahu dia terlambat. Dia menatap pusat kekuatan kuil naga dunia bawah. Dan semua latihan seperti transformasi jiwa, seni pembakaran darah, dan tubuh iblis tertinggi dilakukan. Monsol slash bunuh dia. Suara Alexei datang dari kehampaan, sekeras sebuah lagu. Begitu Alexei muncul, lapisan garis sihir muncul di kulitnya. Dan aura seluruh orang menjadi sangat ganas dan ganas. Seperti pedang sihir terhunus yang akan menembus langit. Di atas pedang jahat, arogan yang sangat aneh, menakutkan dan arogan dinyalakan. Dalam sekejap, sebuah pedang terpotong. Sebuah hantu melintas dan niat pedang kekerasan meletus dari pedang panjang. Kehancuran dan pertumpahan darah di depannya semua merobek sisa rasionalitas Alexei. Jika bukan karena Tao Xiangxi membiarkan Dunjia Sengpeijian meneruskan buku itu, jika bukan karena dia segera kembali, jika satu langkah kemudian, apa yang menunggunya adalah mayat rekan-rekan seperjalanannya. Itu adalah naga darah, itu Yan Kun, itu Kaisar Iblis, murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte formasi Taishuan. Matilah bagiku. Pedang Alexei menanamkan kekuatan darah, merobek sisik-sisik kekuatan kuil naga dunia bawah, memotongnya di pinggang. Kuil Minglong juga berani menyentuh Loer. Kalian harus mati. Wei Ying juga mengikuti Alexei. Setelah menelan batu giok kuno, napasnya menjadi lebih murni dan ada sedikit rasa penglihatan somohan. Dia tidak tinggal di belakang sama sekali dan pedang es muncul di kehampaan dalam sekejap, tanpa ampun merobek tubuh naga hantu. Alexei, kamu akhirnya di sini. Melihat Alexei akhirnya tiba, Kaisar Iblis Jetian akhirnya memuntahkan seteguk darah yang memar, membuatnya lemah. Alexei, Loer dibawa pergi oleh kuil naga dunia bawah. Pada saat ini, Alexei menginjak tubuh banyak naga dunia bawah, dan seluruh orang sudah berdiri di gerbang formasi Taishuan, melihat ke arah kuil naga dunia bawah dengan jijik. Yuanji, suara penuh kebencian pada saat ini berjatuhan karena marah, menyebabkan suara siulannya. Alexei, napas kebanyakan orang agak lemah. Jari ramping Wei Ying meraih lengan Alexei, menariknya dalam keadaan hampir kabur. Selamatkan semua orang dulu. Kaisar Iblis, Chotian menghela napas. Mari kita lihat naga darah dan Yan Kun terlebih dahulu. Keduanya membakar esensi mereka berkali-kali dalam pertempuran ini. Alexei mengangguk berat, menatap naga darah dan Yan Kun dengan ekspresi khawatir. Mereka tidak ragu untuk mati. Ini saudaranya Alexei. Kompor pil gosip buka. Gosip luar origin Ki memenuhi seluruh gerbang pembentukan Taishuan, dan aura rumput abadi pada puncaknya di kompor pil ini memancarkan aroma herbal yang kuat mencampur naga darah dan Yan Kun benar-benar terbungkus di dalamnya. Guru, maafkan saya. Hal pertama yang dilakukan naga darah ketika dia bangun adalah menatap Alexei dengan kesedihan di matanya. Dialah yang gagal melindungi Loer. Alexei membantunya berdiri. Jangan khawatir, aku akan mencarinya sendiri. Untuk permusuhan kuil Minglong. Jantung Wei Ying berdebar dengan mata tajam Alexei. Pada saat ini sikapnya seperti dewa pembunuh yang menakutkan. Naga darah mengangguk dengan keras. Selanjutnya dia harus memperkuat kultivasinya dan menjadikan dirinya orang yang bisa berdiri di samping Alexei dan membantu. Alexei di bawah aksi juga memulihkan sedikit energi asli. Kali ini kuil naga dunia bawah jelas sudah siap dan telah membawa beberapa ahli dari dunia nyata. Setelah semua diperhitungkan, saya tidak menyangka akan ada murid dari formasi Taishuan yang mengkhianati formasi. Setelah menceritakan segalanya tentang itu, mata Alexei dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Terlalu banyak yang menipu. Tidak peduli berapa harganya, dia, Alexei, pasti akan membawa Loer kembali ke kuil Minglong. Yuanji, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan untuk membiarkan kuil Minglongmu benar-benar binasa di surga dan alam manusia. Ini adalah pelarian pertama Alexei. Itu juga pertama kalinya Alexei membakar kemarahan yang begitu besar. Pembunuh itu akan kembali. Pada saat yang sama, dalam kehampaan yang tak berujung, ada banyak aturan di sini. Bahkan hukum apapun sudah cukup untuk menghancurkan tubuh seorang pejuang. Namun, di tempat yang berbahaya seperti itu, dua sosok muncul. Salah satunya sangat muda dan muda. Tuan, kapan kita bisa kembali mencari Raja Ye Biao? Jilin cemberut. Dalam kehampaan ini dia tidak tahu berapa lama dia mengikuti serigala besar. Bahkan perjalanan waktu di sini berbeda dari dunia luar. Dia sudah patah hati, tetapi saat ini dia sedang terburu-buru dalam kehampaan ini.
yang telah menghabiskan kesabarannya. Seiring berjalannya waktu, dia juga mulai memiliki nostalgia dan kerinduan yang samar di dalam hatinya. Dia merindukan adiknya yang sedang makan teh dan obat-obatan bersamanya. Dia merindukan lelucon Yebing Wang dengannya. Bagaimanapun dia merindukan mereka. The Great Emperor Greedy Wolf juga melihat pemikiran Jilin yang cermat, hanya tersenyum kecil dan membelai rambut Jilin. Tampak terakhir, murid, kali ini kamu pasti akan memukau semua orang. Jilin ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengangguk. Tuan, mari kita lanjutkan. Tapi bersambung.